بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون Sadaqallahul Azim. Monggo Bapak Toha atau Bapak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampilan saya ada yang aneh ya. Pak. Bagus, Pak. Ada topinya ya. Mohon maaf ini dipakai main-main tadi malah. Ya, baik. Tidak apa-apa, saya lanjutkan aja. Syukran alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaubil qiyamah amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kiram usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Eko Riswanto, Ketua STIMIK Al-Rahmah Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Suparyanto, Ketua Bidang Non-Akademik, dan tentu saja yang kami banggakan, kami cintai, mahasiswa STIMIK Al-Rahmah Yogyakarta. Ini mahasiswa Al-Rahmah semua ya? Halo? Iya, Pak. Ya. Mohon maaf, pertama listrik di tempat saya itu meninggal dunia. Tadi ada trafo yang meledak, sehingga sampai hari ini saat ini masih mati lampu, sementara power saya tersisa 60% ya. Itu ini mohon maklumi, termasuk koneksinya pakai tethering HP ya. Jadi mungkin barangkali kurang kuat karena IndiHome-nya juga ikut mati. Ya, baik saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi kajian keislaman. Oleh panitia saya diberi tema tentang menjadi mahasiswa muslim yang tangguh di tengah problematika bangsa dan negara ya. Itu semula tema yang diberikan kepada saya. Nah, untuk lebih fleksibel, lebih luasnya temanya sedikit saya ganti dengan menjadi mahasiswa muslim yang tangguh di zaman now ya. Agar nanti pembahasan kita kontekstual dengan
bidang yang teman-teman tekuni, yaitu bidang IT dan bagaimana perkembangannya tentang kemudian bagaimana kita dapat menyikapi era now atau zaman sekarang ini. Apakah share screen saya bisa dilihat, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, Jelas, baik. Pak. Baik, kita mulai dengan mengkaji salah satu firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, surat At-Tin ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam ayat ini Allah menegaskan, ya, mengawalinya dengan huruf takkid, laqad, ya, huruf takkidnya double, ya, huruf la dan huruf qad. La itu artinya benar-benar, qad itu artinya sungguh. Sehingga kalau dimaknai secara letterlek, ayat ini bisa diartikan dan benar-benar sungguh, khalaqnal insana, kami menciptakan manusia, fi ahsani taqwim, di dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang dalam kitab tafsir biasanya dimaknai dan manusia dalam bentuk yang sempurna, kira-kira begitu. Nah, tentang kajian ayat ini teman-teman bisa dalami dalam beberapa kitab tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, ada tafsir As-Sa'di, ya, yang sekarang saya kira bisa kita akses dengan sangat mudah di internet, ya, di web. Nah, berkaitan dengan ayat ini, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pahami, ya. Kita bertadarus, ya, mendalami Al-Quran hingga ke maknanya. Yang pertama adalah bahwa ayat tadi menegaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia di dalam bentuk yang sempurna, ya. Menciptakan kita manusia ini dalam bentuk yang sempurna, di mana kita diciptakan oleh Allah dengan anggota tubuh, dengan badan, dengan tubuh yang dilengkapi dengan anggota tubuh yang lengkap dan begitu sempurna. Allah menciptakan untuk kita hidung, ya, menciptakan untuk kita mata, tangan, kaki, ya, lisan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a innas sam'a wal basara wal fu'ada. Jadi Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menciptakan pendengaran, kemudian penglihatan dan hati. Tentu pendengaran itu yang dimaksud adalah telinga kita, penglihatan itu mata kita, dan hati atau qalbun kita. Ya. Demikian juga Allah menciptakan untuk kita, ya, alam naj'al lahu ainain wa lisanau wasyafatain. Allah menciptakan untuk kita lidah dan dua buah bibir. Yang organ ini atau dengan organ ini kita bisa berbicara dengan berbagai model bahasa, bentuk bahasa, dan bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ya, tentu lidah atau ilat kalau bahasa Jawanya, dan dua buah bibir itu merupakan organ tubuh kita yang bisa membuat kita bisa berbicara. Demikian pula Allah menciptakan bagi kita organ-organ dalam, ya, ada jantung, ada otak, ada ginjal, ada hepar, ada lambung, usus, dan lain sebagainya. Nah, itulah bentuk dari kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam kesempurnaan itu, saudara, ada power, ada daya, ada kekuatan. Dan power itu tentu harus digunakan, ya, untuk memakmurkan bumi sebagai perwujudan dari tugas sebagai khalifatan fil ardh. Ya, karena sesungguhnya
tujuan diciptakannya kita manusia di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah atau wakil atau pengganti Allah di muka bumi. Untuk apa? Untuk memakmurkan buminya Allah. Maka dengan penjelasan ini dapat dikatakan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah modal yang sangat besar untuk menjadi pribadi muslim yang tangguh yang ada di zaman sekarang ini. Sebab kalau kita tidak tangguh di zaman sekarang ini, ya, maka ya kita akan terseok-seok di dalam kehidupan. Akan terseok oleh isu, terseok oleh hoax, ya, terseok oleh berbagai masalah di dalam kehidupan. Maka gunakanlah kesempurnaan yang dimiliki, yang kita miliki ini untuk senantiasa berusaha menjadi muslim yang tangguh. Nah, itulah tadarus kita dari ayat yang sangat pendek, surat At-Tin ayat yang keempat. Nah, berikutnya saudara, apa itu zaman now? Ya. Zaman now itu ya zaman sekarang ini, lawannya adalah zaman old. Ya. Zaman old itu zaman bahula. Zaman kalau zaman bahula itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zaman dulu kira-kira gitu. Nah, kalau kita lihat pembagian generasi, zaman bahula itu ya generasi baby boomers ya, orang-orang yang lahir tahun 46 sampai 60. Kemudian generasi X itu generasi yang lahir di tahun 61 sampai 80. Nah, generasi milenial itu generasi 81 sampai 94. Ya. Sementara teman-teman ini saya lihat barangkali kebanyakan adalah generasi Z, ya, yang lahir dari tahun 95 sampai 2010. Nah, sekarang ini yaitu zaman di mana dihuni oleh mereka-mereka yang umumnya berada pada generasi X, Z, dan Z. Yang kalau dikatakan dalam sisi human atau manusia, mereka adalah usia-usia produktif, gitu ya. Di mana pada usia-usia inilah sekarang ini kebanyakan mereka berada. Nah, kemudian saudara, seperti kita tahu zaman sekarang ini disebut juga dengan zaman revolusi industri 4.0. Ya, yang kita tahu zaman ini adalah zaman di mana dunia itu telah mengalami perubahan yang luar biasa, terutama di bidang teknologi, industri yang ditandai dengan ya IoT, kemudian big data, ada cloud computing, ada connection, ada automation, ya. Inilah era industri 4.0. Di mana generasi X, generasi Z, dan generasi Z sekarang ini sedang berada atau zaman now, ya. Nah, di samping zaman atau era revolusi industri, sekarang ini juga dikenal dengan istilah zaman global atau globalisasi. Ya, yang oleh Thomas L. Friedman di dalam bukunya The World is Flat, dia mengatakan era globalisasi itu ditandai dengan ya berterhubungnya ya semua manusia dari berbagai belahan dunia di dalam area yang sama. Maksudnya begini, bahwa dunia sudah mendatar itu atau bumi yang sudah mendatar itu ditandai dengan terhubungnya orang di dalam jaringan internet. Gitu. Itulah ciri dari era global atau era globalisasi. Sehingga kata Friedman itu dalam bukunya, kalau teman-teman membaca, dia mengatakan bahwa sekarang ini orang bisa main sepak bola di lapangan yang sama, tetapi pemainnya bisa dari berbagai negara. Orang bisa main perang-perangan, tembak-tembakan, ya,
di arena yang sama meskipun lokasinya berbeda-beda. Saya kira ya ini sudah biasa, apalagi banyak di antara teman-teman yang suka main apa itu? Game apa itu? FF. Ya, pokoknya itulah. Ada FF, ada Mobile Legend dan lain sebagainya. Begitu ya Mas Anang ya? Iya Pak. Ya. Mas Rizky juga main FF Pak. Ya, inilah era globalisasi. Kita bisa bermain di arena yang sama, di tempat yang sama, meskipun jarak kita ya sangat jauh ya, antar benua gitu. Kalau antar galaksi belum ada kelihatannya ya. Ya, oke. Baik, berikutnya. Bicara tentang zaman now, apa itu ciri-cirinya? Saudara sekalian, di antara ciri zaman now itu adalah adanya 3 paradoks yang terus bergesekan pada saat ini. Yang pertama adalah paradoks antara human dengan mesin, manusia dengan mesin. Bagaimana manusia bersaing dengan mesin. Maka kita bisa melihat adanya ya artificial intelligence, kecerdasan buatan ya. Yang sekarang ini muncul istilah algoritma. Nah, ini Pak Eko ini, dosen algoritma. Jadi kalau di Google itu sekarang sudah punya algoritmanya Google, gitu ya. Facebook punya algoritmanya Facebook. Ya, Instagram itu ada algoritmanya Instagram. Yang kemudian dari teknologi ini muncullah online. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah paradoks antara online versus offline. Dan yang ketiga, paradoks antara sensasional versus substansial. Nah, gitu ya. Sehingga sekarang biasa kita menyaksikan di jaringan-jaringan online orang yang bikin konten dengan ya hal-hal yang remeh-temeh ya. Ya, dengan bikin konten prank-prankan dan lain sebagainya yang itu sebetulnya hanya sensasional saja ya. Yang barangkali jauh dari substansional. Nah, inilah yang sekarang terjadi. Ciri dari zaman now itu. Satu, paradoks antara human dengan mesin. Kan sekarang kalau teman-teman lihat, saya kebetulan mengikuti Twitternya para ilmuwan di Barat yang kaitannya dengan artificial intelligence, ada big data dan sebagainya. Itu sekarang di Barat itu sudah dikembangkan robot yang ya hampir saja itu ya menggantikan ya fungsi-fungsi manusia. Di Cina ya, di Jepang sekarang sudah banyak robot yang menggantikan fungsi petani sehingga menanam, memupuk, menyiram itu sudah digantikan oleh robot. Bahkan sekarang termasuk pengantaran paket-paket itu tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tapi mereka sudah mulai menggunakan robot ya, robot bentuk mobil, robot bentuk hewan ya yang di atasnya ada box yang bisa digunakan untuk mengantarkan barang. Nah, itulah yang terjadi di zaman now, di era sekarang ini. Nah, saudara sekalian, lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim berkaitan dengan zaman sekarang ini? Ya. Nah, agar menjadi muslim yang tangguh di zaman now ini, maka kita harus menggunakan power yang berada di dalam kesempurnaan kita sebagai manusia. Ya, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah sebaik-baiknya dalam keadaan sempurna. Maka menyikapi kondisi sekarang ini yang ditandai dengan 3 paradoks tadi, kita sebagai muslim harus menggunakan power ya yang ada di balik kesempurnaan kita sebagai manusia. Nah, dan di balik kesempurnaan itu ternyata manusia memiliki 3 power, 3 daya, 3 kekuatan ya. Apa itu? Yang pertama adalah kekuatan daya pikir. Ya.
kekuatan daya pikir. Kalau daya pikir ini kita operasionalkan, daya pikir ini kita maksimalkan, maka tentu akan keluar pengetahuan, gitu ya. Yang kedua adalah daya fisik atau badan kita. Kalau badan kita, fisik kita terus kita latih, terus kita ajari, maka akan melahirkan skill atau keterampilan atau keahlian. Kalau kita belajar tentang pelatihan mesin, maka kita akan ahli bidang mesin. Kalau badan kita, fisik kita ini kita latih untuk menjadi seorang ahli pemrograman, maka kita akan ahli dalam pemrograman. Kalau fisik ini kita latih untuk menjadi tukang, ya, tukang kayu, tukang batu atau apapun, maka kita pun akan punya keterampilan sesuai dengan bidang yang kita latih pada diri kita. Nah, itu power fisik atau daya fisik atau badan. Dan yang ketiga yang nggak boleh dilupakan, dan ini adalah rajanya kekuatan, rajanya power, yaitu daya kolbu. Kalau hatimu merana, tentu akan merana akalmu. Dan kalau hatimu stres, nah maka tentu sakitlah badanmu. Itulah kekuatan daya kolbu. Ya. Maka benar sekali kata Rasulullah bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh kita. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka akan buruklah seluruh keadaan kita. Ala wahyal qalb, segumpal daging itu adalah hati. Maka hati itu adalah rajanya kekuatan, rajanya power yang ada di dalam diri kita manusia. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan. Untuk menjadi muslim yang tangguh, maka syaratnya adalah menyeimbangkan 3 daya tadi. Ya. Tadi kita punya daya berapa? 3 ya. Yang pertama tadi daya apa? Halo teman-teman? Daya pikir, Daya pikir. Yang kedua adalah daya fisik, daya badan, fisik. Daya Dan yang pikir. ketiga adalah daya hati, daya kolbu atau daya hati. Nah, agar menjadi muslim yang tangguh, itu syaratnya adalah menyeimbangkan 3 daya tadi. Ya. Kalau dalam bahasa yang lain, optimizing head, hand, and heart. Atau dalam bahasa lain, balance your mind, body, and soul. Kalau kata orang Padang ini ya, kata orang Jawa Barat, Mas Anang. Balance your mind, body, and soul. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan daya akal, daya fisik, dan daya hati atau daya soul kita. Nah, di mana ketiga daya ini agar seimbang, agar berfungsi dengan baik, maka dia harus dikasih makan dan dirawat. Ya. Nah, jadi sekali lagi syarat agar kita bisa menjadi muslim yang tangguh itu harus menyeimbangkan 3 daya ini. Tanpa menyeimbangkan ketiga daya ini, tanpa mengoptimalkan ketiga daya ini, maka yang terjadi adalah adanya ketimpangan dalam diri kita. Kita akan menjadi orang yang lemah. Gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa merawat, kita bisa menjaga keseimbangan 3 daya ini, 3 kekuatan ini? Tentu ya harus diberi makanan, gitu ya. Harus dijaga makanannya. Kalau berkaitan dengan daya fisik, maka tentu fisik kita itu harus diberi makanan, ya, agar fisik kita menjadi kuat. Nah, ada pertanyaan sekarang. Kalau misalnya di hadapan kita ada, atau di hadapan teman-teman semua, kita hidangkan 3 hidangan makanan. Yang pertama misalnya makanan hotel bintang 5. Ini milih loh ya.
Yang kedua, makanan rumahan. Dan yang ketiga, hidangan sampah, gitu kira-kira. Maka pertanyaannya, kira-kira teman-teman milih yang mana? Bintang 5, Pak. 4 sehat, 5 sempurna. Ya, kalau Mbak Anita B menjawabnya pilih yang makanan hotel bintang 5, gitu ya. Kalau Pak Eko bisa jadi pilih makanan rumahan saja, gitu ya. Karena kalau bintang 5 sudah sering gitu. Pak Eko sudah keluar atau masih di sini? Masak sendiri, Pak. Ya, ya Pak Eko masak sendiri. Ya, ya. Pertanyaannya tentu mudah kita jawab. Kita akan pilih makanan hotel bintang 5. Ya. Atau paling tidak memilih makanan rumahan yang kita jelas tahu kualitasnya. Tentu kalau kita masak kan tentu memilih bahan-bahan makanan yang sehat, kan begitu. Nah kalau ditanya di antara 3 pilihan ini tentu kita akan memilih makanan hotel ya, atau makanan rumahan. Kenapa? Karena kalau kita memilih makanan sampah, tentu bakteri akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita akan menjadi sakit. Gitu ya. Makanya Allah katakan, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minumlah, dan janganlah berlebihan. Kulu halalan thayyiban. Makanlah kalian halalan. Ya. Makanan yang halal dan thayyib. Thayyib itu adalah higienis. Higienis itu makanan yang memenuhi syarat kesehatan. Maka kalau kita diminta pilih dalam rangka untuk memberikan makanan kepada fisik, menjaga daya fisik kita, kita akan memilih makanan yang sehat. Ya. Hotel bintang 5 itu tentu makanannya sudah ya di screening itu banyak level. Ya. Bahkan kalau seafood aja itu katanya kalau tidak kelas 1 atau kualitas nomor 1, mereka tidak mau menerima. Ya, tentu ini menggambarkan kualitas dari makanan hotel bintang 5. Oleh karena itu, kaitan dengan daya fisik ini, rawatlah fisik kita, mari kita rawat fisik kita, agar kita senantiasa sehat, kita bisa berkarya, nanti bisa memimpin negeri ini, karena teman-teman ini calon pemimpin masa depan, dan bisa memakmurkan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang itulah tujuan Allah menciptakan kita, yaitu sebagai khalifatan fil ard. Yang kedua, bagaimana kemudian dengan daya pikir kita? Apa makanan untuk daya pikir kita? Nah, daya pikir atau intelektual atau your mind, ya, atau mind, pemikiran, ya, intelektualitas. Maka makanannya adalah ilmu atau bacaan kita. Ya, ilmu ataupun bacaan kita. Nah, pertanyaan lagi. Sekarang coba Anda pilih ya, di antara 3 pilihan ini. Pertama, misalnya di hadapan Anda dihidangkan ya ada data, informasi atau knowledge yang tingkat validitasnya dari Al-Qur'anul Karim. Itu pilihan pertama. Yang kedua, Anda juga disajikan data, informasi atau knowledge. Ya. Anda sudah bisa membedakan ya apa itu data, apa itu informasi. Ini mata kuliah basis data ya. Mbak Latifah, apa itu data? Mbak Latifah ini sudah sarjana ini. Belum Pak, belum wisuda kok. Oh belum ya. Ya informasi, Rizky itu, Pak. knowledge. Nah kalau Rizky sudah masternya ini. Iya. Ya. Yang kedua adalah data yang disampaikan kepada Anda, yang disajikan kepada Anda, yang validitasnya itu dari hadis dan ijtihad para ulama. Sementara yang ketiga adalah data dan informasi sampah. Pertanyaannya, mana yang Anda pilih kira-kira? Mana yang dipilih, Mbak Latifah? Gimana Pak? Sebentar. Ya, 3 menu tadi. Kalau dihidangkan untuk makanan daya pikir Anda, ya, ada data informasi atau knowledge yang validitasnya dari Al-Quran, yang kedua validitasnya dari para ulama, dari hadis Nabi, dan yang ketiga data-data sampah. Kira-kira mana yang kamu pilih? Yang pertama Pak. Pertama dan kedua. Iya. Jangan lupa kedua, gitu ya. Ya, tentu yang kita pilih adalah
Data, informasi, knowledge yang tingkat validitasnya adalah dari Al-Quran, dari hadis, dan keterangan para ulama. Ya. Yang jelas di situ terjamin validitasnya. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi Muslim di zaman now ini memang tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena banyak sekali racun-racun yang kita hadapi terkait dengan informasi. Kita sudah terhubung dengan internet, akrab dengan internet, akrab dengan Facebook, akrab dengan Instagram, dan banyak lagi media-media sosial yang lain. Dan banyak sekali di dalamnya adalah informasi-informasi yang tingkat validitasnya diragukan, bahkan tidak valid sama sekali. Atau yang kita kenal dengan istilah hoax itu. Padahal ketika hoax itu dimakan ya, di kepala anak, ya, remaja, pemuda, orang tua, maka itu akan merusak jiwa dan daya rusaknya luar biasa. Nah, untuk itu, agar menjadi Muslim yang tangguh, maka berilah makanan untuk daya pikir kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, wabil khusus ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim, dari hadis-hadis yang sahih, dan dari ilmu-ilmu para ulama. Nah, itulah syarat untuk menjadi Muslim yang tangguh dari sisi daya pikir. Sedangkan yang ketiga adalah di antara potensi atau daya atau power kita, yaitu kolbu. Nah, untuk kolbu ini tentu makanannya adalah dengan zikir. Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hai manusia, bahwa sesungguhnya dengan berzikir itu hati kalian akan menjadi tenang. Ya, hati kalian akan tatmainnu, ya, tatmainnul qulub, ya, hati yang tenang. Saudara sekalian, sekarang banyak orang-orang cerdas, ya, akalnya cerdas. Ada yang S1. Sebentar lagi ini banyak yang mau S1. Ada Mas Rizky. Oh, sudah malahan ya. Ada Mbak Latifah ya, dan banyak sekali yang lain. Ada yang sudah S2, ada yang S3, ada yang doktor, ada yang PhD. Maka efek dari gelar-gelar ini adalah akalnya high tech, ya. Akalnya tinggi, gitu. Tetapi banyak di antara manusia yang meskipun akalnya high tech, tetapi batinnya low touch, ya. Ya. Sementara kalau mau menjadi Muslim yang tangguh itu harus imbang, harus high tech akalnya, juga high touch batinnya. Ya. Jadi batinnya itu halus, mudah tersentuh, empati, kasih sayang, gitu ya. Tidak sombong, dan lain sebagainya. Padahal sementara sekarang ini banyak kita temukan remaja, pemuda yang baperan, ya. Singgung sedikit saja sudah kayak kerupuk kena air. Ya, debat di grup mata kuliah saja, ya, akhirnya jadi blocking nomor HP, gitu ya. Ada nggak yang kayak gini? Gimana Pak? Gimana? Ya, banyak baperan, ya. Ya, itu nggak mahasiswa Al-Rahmah kok, yang di luar sana. Rizky, Pak. Ya, putus sama pacar galau, gitu ya. Tidak makan 2 bulan, ya. Padahal ya, badannya six pack tapi jiwanya ngondek. Nah, kira-kira begitu. Bagaimana kalau demikian ini? Tentu ya tidak bisa menjadi orang yang tangguh. Maka untuk menjadi hati yang tangguh, memiliki hati yang tangguh, hati itu harus senantiasa diobati, hati itu harus senantiasa diberi makanan, dan makanan hati itu adalah dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Ada bahasa yang sangat menarik dalam Al-Quran. Allah menyampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi diciptakannya langit dan bumi dan terjadinya pergantian siang dan malam itu adalah bukti-bukti kekuasaan Allah bagi ulul albab. Ulul albab itu siapa?
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama adalah mereka-mereka yang senantiasa zikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ya, itu orang-orang yang ulul albab. Tidak cukup dengan itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka yang senantiasa berpikir, menggunakan daya pikirnya untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Itulah yang disebut dengan ulul albab di dalam Al-Quran. Nah, kita lihat, saudara, bagaimana kalau terjadi seseorang tidak bisa menyeimbangkan tadi antara daya pikir, daya fisik, dan daya kolbu, ya. Kita contohkan di sini adalah remaja, karena saya yakin usia-usia teman-teman ini adalah usia remaja. Remaja itu adalah manusia yang usianya 14 sampai 21 tahun. Mungkin kalau yang sudah lulus atau sudah semester 8 itu sudah di atas 21 ya, itu memasuki usia kedewasaannya, tetapi kebanyakan yang baru masuk semester 2 atau semester 1 itu masih dalam rentang usia remaja. Usia remaja kita tahu adalah usia di mana mereka mencari jati diri mereka. Ya, ini bisa Anda pelajari dalam ilmu psikologi nanti ya. Yang kedua, ciri mereka adalah rasa ingin tahu yang besar, curiosity, curious. Ya. Yang ketiga, kondisi kejiwaan mereka yang ya labil, ya. Angin-anginan, kira-kira gitu. Sangat mudah terpengaruh dan meniru gaya hidup di sekelilingnya. Dan yang kelima, ciri dari remaja, usia remaja itu adalah mereka cenderung memilih jalan pintas, jalan instan, dan tidak mau pusing-pusing memikirkan dampak negatif dari perbuatannya. Nah, kalau kondisi ini ya tidak dijaga, maka keadaan seperti ini menjadi sasaran empuk untuk dijadikan ya mangsa bagi para penjahat. Ya. Kondisi yang labil, kemudian rasa ingin tahunya itu tinggi. Kemudian apa tadi ya? Sebentar ini. Ya. Kemudian ingin instan dan lain sebagainya, itu ya posisi yang sangat empuk, mudah sekali untuk diserang dengan berbagai macam gangguan. Apalagi dihadapkan dengan kondisi sekarang yang tadi cirinya, ya human versus mesin, kemudian online offline, kemudian yang ketiga adalah sensasional versus substansial. Apalagi kemudian ya asupan makanan berkaitan dengan kebutuhan pikir, kebutuhan otaknya itu tidak dengan menggunakan ilmu bacaan-bacaan yang benar, maka itu akan sangat memungkinkan untuk meracuni ya, menginfeksi keadaan ya para remaja ini. Maka apa yang terjadi? Ya kita tahu dengan ciri-ciri tadi banyak remaja melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya, dan terkadang tidak masuk akal. Ada di antara mereka karena sangat mengidolakan ya sosok tertentu ya, dia nekat melakukan operasi wajah gitu. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Pak. Gambar saya juga bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Ya, ada yang mengoperasi wajahnya agar mirip seperti Superman, ya. Ada wanita yang rela mengoperasi wajahnya agar mirip dengan tokoh kartun fiksi idolanya. Ini zaman-zaman kita apa enggak ya kalau Superman ini? Ya. Sekarang tokoh-tokoh yang terkenal itu siapa? Saya enggak begitu mengikuti.
memasuki Baruto. Ya udah, terserahlah gitu ya. Ada ini pria asal Brasil ingin menjadi manusia anjing pertama di dunia. Anda lihat tuh apa yang dia lakukan. Inilah ya yang dilakukan oleh orang-orang yang itu tadi tidak bisa menyeimbangkan antara daya pikir, fisik dan hatinya. Ya. Tidak memberikan makanan pada fisiknya, pikir dan hatinya dengan hal-hal yang baik. Teracuni dengan hal-hal itu. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini ada, kalau mahasiswa masih banyak saya kira, tergila-gila dengan apa Korea-Korea itu. Ada enggak di antara kita atau teman-teman yang tergila-gila dengan Korean-Korean? Ada BTS, ada apa lagi? Itu kalau ada, saya lihat statusnya teman-teman mahasiswa yang putri-putri itu ada yang sampai apa model pakaiannya, aksesorisnya dan lain sebagainya. Nah itu barangkali ya karena memang usianya seperti itu, ya sedang ingin apa rasa penasarannya itu tinggi. Nah lebih bahaya lagi kalau kemudian kondisi itu ya diperparah dengan perilaku atau akhlak yang menyimpang, ya, salah pergaulan, tawuran, hura-hura, ya. Kemudian narkoba, pacaran, aborsi, dan lain sebagainya. Ini adalah fakta. Dan sekarang ini, ya beberapa hari yang lalu saya mengikuti sebuah seminar, yang menjadi ancaman bangsa kita itu sebetulnya bukan persoalan radikalisme, gitu ya, tetapi yang menjadi persoalan akut bangsa kita dan membahayakan Indonesia itu yang pertama adalah disintegration. Pecahnya persatuan bangsa, karena kita tahu Indonesia ini banyak suku, banyak pulau, banyak apa bahasa, warna kulit dan lain sebagainya, yang itu kalau tidak kita rawat dengan baik bisa memunculkan perpecahan, disintegrasi. Nah, yang kedua yang mengancam kita adalah kejahatan transnasional, di antaranya adalah narkoba. Ya, kemudian trafficking, jual beli orang ya antar negara. Narkoba sekarang kalau kita lihat ya banyak sekali ya perdagangan internasional narkoba yang sudah masuk ke Indonesia. Dan semakin hari tidak semakin berkurang tetapi justru semakin terus bertambah. Inilah yang sebetulnya mengancam ya bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang sekarang ini memang ya banyak terjadi di sekeliling kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, yang terakhir, akhirnya bagaimana menjadi muslim yang tangguh di zaman sekarang ini, tentu ya adalah dengan memberi makanan yang baik dan menyeimbangkan antara pola pikir, antara fisik dan qalbun kita. Sehingga kita ini menjadi muslim yang salimul akidah, akidahnya bersih, sahihul ibadah, yang ibadahnya benar, matinul khuluq, yang akhlaknya kokoh, dan qawiyul jism, yang badannya atau fisiknya adalah fisik yang kuat. Bagaimana caranya? Adalah yang pertama tentu agar kita menjadi muslim yang tangguh itu harus senantiasa beriman, beramal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ya, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan yang kedua, selalu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang diharamkan itu pasti di dalamnya mengandung kemadharatan, pasti, ya. Kalau toh itu ada kebaikannya, barangkali kita belum tahu. Ya, ketika Allah melarang sesuatu di mata kita, barangkali itu sesuatu itu kok baik ya, kok dilarang ya. Tapi ada hikmah di balik itu. Kalau teman-teman ingin melihat ya, ada hikmatut tasyrik wa falsafatuhu, ada kitabnya khusus ini ya, menjelaskan tentang ayat-ayat adanya hikmah di balik perintah dan larangannya Allah. Ya. Ada pertanyaan, Pak, kenapa kok kita muslim itu dilarang untuk makan babi, ya gitu, dilarang untuk bisnis babi gitu. Padahal babi itu katanya dagingnya enak gitu ya. Padahal bisnis babi itu konon katanya sangat menguntungkan gitu ya. Bahkan paling menguntungkan di antara hewan ternak yang lain. Tapi kenapa Allah melarang itu? Nah, nanti bisa Anda pelajari kenapa
daging babi itu diharamkan, bukan hanya dagingnya, bahkan termasuk menjual belikannya, kulitnya, dagingnya, bahkan minyak babi pun dilarang untuk digunakan sebagai minyak penerangan di lampu rumah-rumah kita. Ada hikmah di balik itu. Maka agar menjadi muslim yang kuat, yang tangguh, ya kita harus selalu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengingat selalu komitmen kita kepada Allah. Ini penting. Kita sudah berjanji tiap hari dalam sholat kita, iya karena butuh, wa iya karena stain. Ya. Iyanya itu ada saddahnya, jadi harus ditekan. Iya kak, hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Itu komitmen kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu juga komitmen kita kepada Allah. Maka agar menjadi muslim yang tangguh, kita harus selalu menjaga komitmen itu. Ya, tidak tergiur dengan ya tadi ya, paradoks antara ya teknologi, ya, perkembangan teknologi sehingga kita diperbudak oleh teknologi. Yang keempat, menyadari bahwa tidak ada daerah bebas hukum Allah dimanapun kita berada, karena Allah itu 24 jam bersama kita, ya, tidak pernah lengah dari apapun yang kita lakukan. Yang kelima, bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya, jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Yang keenam, senantiasa berevaluasi diri, makan makanan yang bergizi dan olahraga. Dan yang kedelapan, terus melakukan perbaikan. Inilah upaya-upaya yang bisa kita lakukan di tengah era industri 4.0 sekarang ini, di tengah era globalisasi ini, agar kita tampil menjadi sosok yang memenangkan pertarungan di era global, tidak menjadi korban di era globalisasi. Makaten, terima kasih. Pas ini baterai saya tinggal 2% dan tidak ada listrik yang bisa ngecas. Untuk itu mohon maaf jikalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.